Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Pasti baik-baik saja kan? Pada kesempatan kali ini, kelompok 7, aku, Dinda Suci Khairunisa, dan temanku, Zahratul Khosrunada, akan memberikan materi yang menarik loh teman-teman. Apakah itu? Materi kali ini kita ambil dari buku Al-Quran Hadis pada bab 3, yakni tujuan dan fungsi kitabku. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah tentang kedudukan Al-Quran. Nah, yang pertama adalah kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna, yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tatanan aturan yang lengkap. Ada yang bersifat global, ada pula yang bersifat detail. Hendaknya manusia selalu berpegang teguh kepada prinsip dasar ajaran dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utamanya, agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103, yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Selain dalam surat Ali Imran, Allah juga menegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad dan ulil amri, yakni pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan juga kepada Rasul, yakni sunnah-sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat tersebut terdapat perintah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni lafadz Allah. Maksudnya adalah menaati ajaran Allah, yakni Al-Quran. Dalam ayat tersebut disiratkan bahwa Al-Quran menempati kedudukan sebagai sumber utama dan pertama dalam rangka menyelesaikan permasalahan umat Islam. Di samping Al-Quran juga terkandung maksud untuk mendasarkan pada hadis atau sunnah Rasul sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam adalah mengembalikan semua permasalahan kepada sumber pertamanya, yaitu Al-Quran, dan juga sumber keduanya, yaitu hadis atau sunnah Rasulullah. Dengan demikian, maka akan tercapai kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Yang kedua adalah tujuan dan fungsi Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya tersebut. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak,
hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran, dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khainina khasima, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang, yakni orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan mengikuti petunjuk Al-Quran tersebut, manusia akan mempunyai arah dan tujuan hidup yang jelas dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Beberapa ayat di antaranya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah, yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yakni pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, atau biasa disebut dengan mengqodoi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang fungsi dan tujuan Al-Quran. Dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu fungsi terpenting Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk-petunjuk Al-Quran itu secara garis besar meliputi petunjuk tentang bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan bahkan manusia dengan alam sekitarnya. Manusia yang mau mengikuti petunjuk Al-Quran niscaya akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Salah satu fungsi penting Al-Quran lainnya adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran yang mula-mula menjelaskan ajaran yang lengkap dan menyeluruh yang diberikan oleh Allah. Ajaran-ajaran tersebut ada yang bersifat mujmal, yakni hanya memberikan prinsip-prinsip umumnya saja, dan ada juga yang bersifat tafsil, yakni ajaran yang terperinci dan khusus.
Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Ajaran Al-Quran di samping membenarkan ajaran-ajaran kitab suci sebelumnya, juga menyempurnakan ajaran kitab-kitab sebelumnya tersebut. Al-Quran berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad. Tidak boleh sedikit pun menyimpang dari Al-Quran, dan tentunya hal ini juga harus dipegang teguh oleh umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 105, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khainina khasima, yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang, yakni orang yang tidak bersalah, karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satunya berupa sejarah umat terdahulu. Kisah terdahulu menjelaskan ada umat yang beriman, taat, dan soleh, namun juga ada yang kafir serta maksiat. Kepada orang yang taat, iman, dan soleh, Allah menjanjikan dunia dan pahala, dalam kurung surga karena keridhoannya. Dan bagi orang yang maksiat, Allah mengancam dengan ancaman hukuman dan azab dunia dan akhirat. Banyak sekali ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuktikan janji dan ancamannya tersebut dalam Al-Quran. Gimana teman-teman? Sekarang udah paham kan tentang kedudukan dan tujuan serta fungsi dari Al-Quran yang kami ambil dari buku Al-Quran Hadis pada bab 3 kali ini. Kalau sudah paham, kami dari kelompok 7 pamit undur diri dan thank you for watching teman-teman. Semoga di lain waktu kita bisa berkumpul dan bercanda tawa serta mendengarkan pelajaran di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.